kok bisa gitu, aku di sini dari tadi loh ya, katanya ke yang lain tuh. Ngedit biasa, gak ada apa-apa. Pas maghrib, itu maghrib ya, gak ada apa-apa. Terus ada suara ketawa dari kolam renang. Terus ada yang ngebisikin ke telinga, Mas, katanya tuh dimimpiin lagi. Datang si Noni itu. Si Noni itu kayak bilang, Mas, lupa gak kenalan? Beberapa hari kemudian, karena udah kayak gak aman lagi tuh, di posko udah kayak bener-bener kacau. Banyak yang intinya mah, ada temen aku juga pas waktu tidur, dia tidur biasa di sofa. Dia pas bangun tuh, ya peristiwa itu suka jam 3, jam 4-an tuh. Jam 3, jam 4-an. Dia bangun, pas bangun tuh kayak ada yang nyakar gitu. Tapi nggak tahu siapa. Nggak tahu, tapi kerasanya tuh tahu-tahu udah merah aja. Posisi tidur itu. Intinya mah pas dilihat tuh, lah kok merah gitu. Ada yang kecakar gitu, pokoknya kayak udah gak, kondisinya tuh udah kayak gak aman gitu. Soalnya kayak berpengaruh sama ya ada yang kecakar, terus muntah-muntah, kesehatan udah gak stabil. Ini gangguannya tuh udah ke fisik, udah kayak gitu tuh. Dia manggil lagi si temennya yang bukan padukunya, yang itu tuh, yang indigo, yang inisialnya G. Dia ke situ. Terus intinya mah kalian intinya jangan pernah ngelanggar. Dan ternyata ada yang pernah ngelanggar yang aturan 3 tuh. Yang gak boleh. Nah, yang ngelanggarnya tuh yang gendut, yang sompral tuh sebenarnya dia tuh anak PAI, bahkan disebutnya Pak Ustadz di kelompok itu tuh. Yang paling alim. Tapi ngomongnya tuh sompral. Bahkan kayak gitulah. Terus dia tuh ngelanggar ngaji Yasin di dapur. Kayak dia tuh kayak apa ya? Emang orangnya tuh kayak berani. Gitu. Kayak nantang gitu. Apaan sih gitu. Udah kayak gitu, dia tuh ngaji Yasin di dapur. Dan ternyata yang kenanya tuh bukan dia, tapi yang lain. Kenanya tuh temen aku. Yang nangis itu iya, bukan, yang cowok. Yang cowok yang cerita ke aku tuh. Intinya mah dia temennya yang kenanya tuh cukup parah. Kebetulan sampai pingsan intinya mah tidur, tapi biasa kayak ada yang itu tuh, tahu-tahu udah pindah di dapur. Tidurnya tuh biasa di ruang tamu kan, tapi ada yang mindahin, jadi ketemunya tuh pagi udah di dapur, tidur di dapur. Nah, kayak gitu. 8 nih kan yang lainnya tuh. Ya intinya kalian tuh, si Indigo tuh kan datang kayak itu. Kalian tuh pernah ngelanggar, inget-inget deh pokoknya. Dan ternyata ngaku lah yang si gendut itu bahwa aku emang pernah ngaji Yasin di dapur. Kayak gitu. Iya, katanya tuh yang kenanya tuh yang temen aku, yang sampai dia digusur ke dapur. Kayak gitu. Udah itu si G itu, si G itu tuh intinya mah udah pulang lagi. Intinya mah jaga etika, jaga kayak jangan pernah ngelanggar apa yang udah aku bilang kemarin. Kaca jangan dibalik, jangan ngejasin di dapur, terus jangan berjamaah, jangan sholat sendiri. Gitu. Terus malamnya, gak tahu hari keberapa katanya tuh, ini malam yang kayak dia tuh kayak serasa sendiri dan kayak diteror sendiri tuh. Malamnya tuh dia kebetulan bagian dokumentasi. Teman aku tuh bagian dokumentasi, terus diajak sholat berjamaah nih. Ayo sholat berjamaah ke masjid, dan kebetulan emang gak terlalu jauh ke masjid tuh. Ayo kita berjamaah ke masjid, katanya kayak gitu. Enggak katanya tuh ini nanggung, mau ngedit dulu, katanya tuh mau ngedit dulu dokumentasi sama video-video gitu, buat dokumentasi. Terus katanya tuh ayo jangan sendiri, katanya tuh ini udah kayak kita kan udah kenal nih di posko ini tuh, udah banyak peristiwa-peristiwa, kita kayak gak boleh ada yang sendiri tuh.
gak apa-apa katanya tuh nanggung, kalian duluan aja nanti aku nyusul ke masjid katanya kayak gitu. Benar katanya. Iya, ya udah yang 7 orang ke masjid, cewek kan cewek 5, terus 2 orang cowok ke masjid. Nah yang teman aku yang cowok yang satunya di situ ngedit. Nah ngedit biasa, gak ada apa-apa. Pas maghrib itu maghrib ya, gak ada apa-apa. Terus ada suara ketawa dari kolam renang yang gak ada airnya. Ketawanya tuh cukup keras katanya, keras banget. Lah apa nih? Udah jangan hirauin, mungkin itu cuma pendengaran itu aja katanya tuh. Udah pas itu tuh makin keras tuh, makin keras ketawa-ketawanya tuh, makin keras. Terus ada yang ngebisikin ke telinga tuh, Mas katanya kayak gitu. Mas katanya kayak gitu. Pas lagi ngedit, ini mulai gak bener nih, kata temen aku tuh, ini mulai gak bener nih. Terus pas waktu itu tuh dia malah keluar, gak berani nih di dalam. Itu udah gelap, terus udahnya maghribnya tuh udah. Terus yang cewek udah pulang duluan, cewek pulang duluan. Inisialnya tuh D, 1 orang. Kenapa katanya tuh, ke temen aku tuh, kenapa? Enggak kok ini cuma mau ngirim udara segar gitu. Udara segar gitu. Pas itu tuh, oh ya udah ayo masuk katanya tuh. Ayo, dia nggak mau ceritain gitu, takutnya ikut takut gitu. Terus pas itu tuh ke dalam. Pas ke dalam tuh si temen cewek tuh antar aku ke dapur yuk intinya tuh. Soalnya nggak ada yang kata temennya cewek. Kan yang datang baru ke masjid tuh cewek 1 orang, inisialnya D. Temen aku yang cowok tuh kan lagi ngedit gitu. Nah temenin aku ke dapur katanya tuh, mau ngambil piring katanya kayak gitu. Terus kata si cowok, ayo, karena soalnya emang gak ada yang berani ke dapur gitu, gak ada yang berani ke dapur. Nah di dapur tuh pas mereka baru juga maju ke lorong, kan ke dapur tuh lewat lorong. Baru juga maju ke lorong, ada lewat sekerjep, tapi kan di dapur sekilas gitu ya? Sekilas anak kecil. Dua-duanya lihat. Lama lari mereka ke luar. Baru pulang semuanya yang dari masjid. Kenapa hei katanya. Nah yang 2 orang tuh enggak, ayo masuk aja. Pada masuklah. Waktu itu tuh hari gak tahu, pokoknya temen aku tuh ceritain tuh lupa terus harinya tuh. Beberapa hari kemudian kan di daerah itu tuh kayak beda-beda desa, tapi tiap desa tuh ada anak-anak KKN dari universitas itu gitu. Terus kan udah terkenal dari mulut ke mulut kan kisah itu tuh. Kisah di posko mereka tuh bahwa banyak cerita mistisnya ini itunya, peristiwa-peristiwanya. Nah sampailah ke kelompok-kelompok lain. Pada penasaran dong yang kelompok-kelompok lain. Tiap harinya tuh dalam seminggu tuh banyak yang berkunjung ke situ katanya tuh. Penasaran? Karena penasaran. Nah, terus ada suatu waktu satu kelompok 2 orang, dia tuh soalnya kayak menceritakan itu di lorong itu, penasaran sama lorong. Mereka masuk ke lorong, ya bener nih katanya tuh, auranya tuh kayak aura sedih, aura pusing gitu di lorong itu tuh. Terus udah banyak dan seminggu itu tuh banyak banget yang datang ke situ. Terus ada yang nyeritain ke teman kelompoknya, tapi nyeritainnya tuh personal gitu. Bahwa katanya tuh dia juga kayak suka lihat kayak gituan tuh, kayak sensitif sama hal gituan tuh. Tadi katanya tuh aku lihat di dapur, terus kayak merangkak-rangkak gitu, tapi di dinding cewek. Terus aku lihat itu, dan kebetulan dia tuh ngunjungin ke situnya tuh pas malam, karena memang kayak penasaran, gue tuh pengen lihat nih, dia pengen lihat apa yang diceritain tuh nyata nggak sih ini tempat gitu. Nah ke situ, terus katanya tuh iya, dia tuh lihat yang merangkak-rangkak, gerusuk-gerusuk gitu di atas dinding. Terus reaksi dia gimana? Lah dia tuh kayak emang udah biasa lihat kayak gituan mungkin, jadi kayak ya udah, tapi cuma cerita. Tapi yang teman-teman kelompok tuh, wah ini kayaknya yang suka gerusak-gerusuk tuh itu berarti. Jadi mereka tuh kayak udah biasa hal yang jatuh, ada yang gerusak-gerusuk,
Jadi kayak udah biasa gitu. Wah ternyata yang suka gerusuk-gerusuk tuh mungkin yang merangkak itu, kata teman-teman kelompok itu. Kayak gitu. Terus hampir mau penutupan, ini udah mau sebulan gitu ya ceritanya tuh. Udah mau sebulan, mereka tuh kan mau ngajuin surat banyak, surat penting yang harus diurusin di situ tuh kan. Di akhir-akhir tuh mereka lagi nempel-nempelin stempel nih, terus cewek-cewek lagi pada keluar mau beli jajan katanya. Cowok-cowok yang lagi nempel-nempelin di ruang tamu gitu. Terus si stempel tuh disimpan di deket bunga, di deket bunga di situ. Temen aku yang 2 cowok lagi nempel-nempelin, terus yang temen aku mau ngambil stempel. Stempel mana katanya tuh? Oh gak ada tuh di deket bunga katanya 2 cowok itu tuh. Ada tuh di deket bunga. Mana gak ada katanya tuh. Itu loh. Mana gak ada katanya. Udah kata yang 2 orang tuh lihat tuh iya gak ada. Ya udah cari aja, mahal soalnya katanya tuh. Emang kalau beli lagi katanya kayak gitu. Ya udah cari aja seruangan tuh, di ruangan tamu dulu. Gak ada tuh stempel tuh. Pokoknya tuh stempelnya tuh satu plastik gitu. Gak ada katanya, gimana nih katanya kayak gitu. Terus kita cari aja ke itu, barangkali ada di kamar gitu. Di kamar, baru padahal di meja loh, nggak mungkin kok bisa ke kamar gitu. Ya udah cari aja gitu, cari sama 3 cowok itu tuh, cari, dan ternyata ketemunya tuh di dapur. Udah ada di dapur, di tempat piring di situ. Nah lah, tadi tuh aku serius aku simpen di situ, kata yang beli tuh aku simpen di tempat bunga itu katanya tuh. Lah kata teman aku tuh, udah biasa lah. Ada yang mindahin. Jadi kayak hal-hal kayak gitu teh ya udah biasa gitu. Udah biasa katanya kayak gitu. Udah diituin, tempelin. Itu tuh menjelang maghrib lagi. Tapi temen-temen yang cewek-cewek tuh belum pada pulang. Yang beli jajan. Yang beli jajan tuh belum pada pulang semuanya, cowok-cowok doang di situ. Terus kan terus ada amanah lagi nih yang dari Indigo tuh, bahwa jangan matiin lampu di dapur. Jangan matiin lampu di dapur. Dan tapi mereka terus ganti lampu, mati terus. Jadi kayak nggak awet tuh si lampu tuh. Nah jadi mereka memutuskan buat pakai lentera tuh. Buat di dapur tuh, yang penting ada penerangan di dapur, jangan sampai kayak gelap full. Udah pakai lentera. Terus si lentera tuh udah mulai kayak apa ya, udah gak terang gitu. Tapi si anak-anak cewek belum pada pulang. Intinya anak-anak cowok tuh, ini anak-anak cewek kemana gitu. Ini stempel kita belum, intinya udah surat-surat belum pada ada. Pokoknya lagi kacau, lagi capek mereka tuh. Nah pulanglah mereka. Pas pulang tuh nanyain gimana, intinya tugas-tugas gitu-gitu. Udah pas malamnya tuh mereka karena mungkin udah menjelang, udah laporan ini tuh, kita nonton yuk katanya, akhir-akhir nih gitu. Nah si teman aku intinya tuh, tahu nggak film baru loh gitu, Keramat katanya. Nonton horor. Nonton horor. Tapi mereka tuh sebenarnya kayak nggak berani nonton horor, tapi temen aku tuh kayak nyaranin kita nonton film horor yuk, terakhir-akhiran kepulah katanya kayak gitu. Ini seru lah gitu itu. Ya udah nonton aja gitu pas malam tuh. Nonton tuh mereka tuh pas malam-malam tuh. Pas si kamera di laptop ini mah mereka nonton di ruang tamu, si laptop disimpan di kursi semuanya gitu. Nonton di ruang tamu. Pas itu tuh di laptopnya tuh si kamera tuh pas nyorot ke pocong katanya tuh. Pas si kamera tuh kan si film horor tuh ada pocongnya si Keramat tuh gitu. Nonton ada pocong, pas itu tuh pas nyorot tuh lampu semua mati. Ternyata bukan di posko itu aja, semuanya si kampung langsung mati. Terus ada yang sensitif tuh, yang muntah-muntah tadi. Dia lihat sekejap anak kecil di mana lari ke bagian lorong ke dapur. Dari depan, dari pintu ruang tamu tuh. Ke belakang dapur. Ke belakang dapur lewat lorong. Dia tapi kenceng banget gitu. Lah mereka kayak gak beranian, dia intinya mah di dalam, kita keluar aja gitu. Keluar terus biasa kan nongkrong ibu-ibu di situ katanya. Ya udah sini aja Mas, sini aja Mbak, di situ yang ngumpul. Terus nyeritain si anak-anak kampung intinya mah
Bu, emang di sini tuh suka sering ada teror tak, atau ada hal-hal peristiwa-peristiwa aneh tak Bu, gitu, nanyain ke ibu-ibu itu. Terus kata si ibu-ibunya tuh, nah ibu-ibu ini tuh yang jujur. Nah Paduku mah kan kayak tadi tuh pas awal masuk juga kayak udah aman sampai gitu ya? aman gitu. Nah si ibunya tuh, iya nih di sini tuh sebenarnya ada satu orang juga bapak-bapak yang dimana dulu tuh sampai 1 bulan masuk di dirinya. Salah satu makhluk di situ tuh masuk ke bapak-bapak itu 1 bulan nggak sembuh-sembuh katanya. Terus? Si makhluk halus yang di situ tuh sampai menetap di tubuh bapak-bapak itu 1 bulan itu tuh. Karena bapak-bapak itu tuh kayak apa ya, melakukan hal yang tidak disukai makhluk itu, makhluk di rumah itu katanya. 1 bulan nggak bisa, intinya masih bapak itu nggak normal 1 bulan itu tuh. Terus oh iya teh Bu, gitu pantesan aja, tapi kalian nyenyak kan tidurnya, kata si ibu. Suka ada aja gangguan, tapi kayak udah gak ngehirauin katanya tuh, kata yang lainnya tuh. Ya udah gitu. Terus kan lentera itu kan dicas gitu, lentaranya tuh udah mulai redup, gimana nih dapur, intinya mah nggak kecahayaan, gelap gini gimana kayak gitu. Nah gimana, ya udah di luar aja kalau takutnya ada apa-apa gitu, di luar aja sampai malam, sampai jam 1-an mereka belum itu nyala. Ya udah pas itu tuh sekitar jam 1:30 nyala, mereka langsung ke posko lagi, istirahat, udah nggak ada apa-apa lagi. Pas itu tuh siangnya ada Pak Ustadz di situ. Karena mereka udah lama tidur barengan di ruang tamu, karena nggak ada lagi yang berani, kayak si Kanjeng 2 tuh juga gak berani tidur di kamar. Mereka semua tidur ngumpul di ruang tamu, semuanya tidur di situ. Terus mungkin Pak Ustadz tuh negurin tanya gini, cowok-cowok bisa nggak misah rumah, katanya kayak gitu, di dekat masjid, tapi di dekat masjid juga rumahnya tuh kosong, kayak gitu. Terus ketuanya tuh keberatan, nggak bisa, soalnya katanya tuh kalau laporan susah ini itu katanya, terus rada jauh juga dari posko cewek gitu. Terus juga ada alasan kenapa kita tidur barengan juga, katanya tuh kayak gitu. Oh kata Pak Ustadz itu cuma senyum-senyum aja gitu, katanya tuh. Ya udah kita tuh nggak pindah. Terus mereka ceritain ke ibu-ibu yang jujur tadi. Intinya mah Pak Ustadz bilang harus pindah nih ke tempat yang dekat masjid, katanya kayak gitu. Jangan, katanya Mas, jangan, di dekat yang dekat masjid tuh rumahnya lebih ganas, katanya tuh, lebih apa ya, makhluk-makhluknya lebih horor. Bahkan katanya tuh ada yang ditumbalin di situ tuh, katanya dulunya tuh, dahulunya tuh ada yang ditumbalin pendatang. Katanya tuh emang ustadznya tuh kayak gak bener gitu. Katanya tuh disebut ustadz tapi gak benar, katanya kayak gitu. Ada juga yang ditumbalin. Jangan sampai kalian juga jadi korban, katanya kayak gitu. Ya udah mereka juga, oh gitu Bu. Jadi si ibu ini yang paling jujur ke mereka. Gak ada yang kayak hati-hati di sini tuh ada itu, pas sebelum mereka nempatin itu gak ada yang ngomong kayak itu, kecuali si ibu ini yang jujur. Ibu yang jujur itu sebenarnya yang megang kunci gudang, yang dibilang sama Paduku mau suka ngebersihin. Padahal kan ngebersihinnya udah 2 bulan gak ngebersihin itu rumah gitu. Terus waktu udah itu tuh ya udah katanya tuh nggak pindah aja. Nah ini menjelang sebelum beres, sebelum malam puncak katanya. Ini malam paling capek lah intinya gitu. Nah siangnya tuh si D yang sensitif, si D mau ada tugas ke kampus dulu nih. Mau ada dulu tugas ke kampus. Nah yang 7 orang mereka lagi intinya mah ngurus-ngurusin bingkisan, udah perpisahan sama masyarakat di situ gitu. Terus ada cerita, intinya mah cerita, yang satu mereka cerita, tahu nggak aku tadi mimpi, katanya tuh. Mimpi apa? Katanya tuh. Mimpinya tuh kita tuh nggak bisa keluar dari sini, tapi bisa keluar lewat garasi, katanya. Kita nggak bisa keluar dari rumah ini, bisa keluar tapi lewat garasi. Tapi ketika kita mau lewat garasi itu, kita kayak tembus pandang tuh. Kita ngelihat mereka tapi mereka nggak ngelihat kita, tapi di garasi doang. Kayak gitu katanya tuh. Lah itu mah bunga tidur aja, kata yang gendut tuh. Lah itu mah cuma bunga tidur aja, katanya tuh. Iya katakan cewek yang ceritanya tuh, iya kayak gitu. Itu si D tuh di kampus. Nah ini si D tuh pulang pas maghrib, kata si D tuh.
pulang si D, tahu nggak datang tuh tahu nggak katanya itu. Tadi intinya semalam aku mimpi, padahal si D nggak tahu yang diceritain tuh karena dia kan lagi di kampus. Aku tadi mimpi apa katanya tuh. Lah mereka yang cowok-cowok mah cewek-cewek kan kayak gitu. Ini loh, kita tuh nggak bisa keluar dari sini. Lah kata temen aku tuh yang mimpi sama intinya mah, lah tadi kok sama mimpinya sama si O, kok tadi sama mimpinya, terus gimana nggak bisa keluar tapi bisa keluar lewat garasi ya katanya kayak gitu. Enggak gitu katanya tuh, kita bisa keluar tapi kita harus minta maaf dulu sama yang di sini tinggal, makhluk halus yang di sini tinggal, katanya kayak gitu, harus minta maaf dulu katanya kayak gitu. Lah kayaknya tuh ini bukan bunga tidur katanya tuh kayak gitu. Bunga tidur tuh istilahnya gimana? Kayak bukan mimpi doang, kayak bukan sekedar mimpi tapi ada suatu pesan tuh di situ tuh. Soalnya udah kedua orang mimpinya gitu. Terus ya udahlah, kita sebelum pulang kita panggil dulu aja yang indigo tuh. Nah panggil dulu si G yang indigo. Terus katanya tuh kata si indigo tuh ke temen aku tuh, kamu pernah digangguin sama cewek yang itu ya, yang ketawa-ketawa di kolam renang ya, yang lagi ngedit tuh. Terus kata temen aku tuh yang ngedit yang ngedit tuh katanya tuh, iya emang kenapa, makanya kamu tuh jangan intinya wajah kamu tuh jangan ganteng banget katanya. Lah kata temen aku tuh, lah kok ngedadak ke ganteng katanya kayak gitu. Iya, mereka tuh yang di kolam renang tuh suka sama kamu katanya. Waduh. Yang intinya yang makhluk yang di kolam renang tuh suka sama kamu katanya kayak gitu. Makanya kamu jangan terlalu ganteng mukanya gitu kayak gitu. Nah dan kayak gitu. Oh iya. Terus katanya tuh intinya tuh ada mimpi kemarin si D sama si O katanya tuh mimpi tentang nggak bisa keluar dari sini. Udah tenang aja, kalian intinya mah sholat berjamaah di sini. Biasanya kan sholat berjamaah di masjid, mereka sholat berjamaah. Terus ngaji di ruang tamu sebelum kalian pulang. Terus intinya mah kalian jaga sikap sekarang sebelum kalian pulang. Minta maaf ke makhluk halus tuh bukan caranya minta maaf enggak, tapi kalian bersikap dengan baik gitu. Oh iya. Si itu tuh udah pulang lagi. Pas itu tuh malam puncak. Terus malam puncak tuh mereka udah mau beres-beres, udah mau siap-siap pulang besoknya. Pas itu tuh temen aku yang bagian dokumentasi tuh, dia mungkin kayak kelelahan dalam seminggu aktivitas padat, terus ada banyak gangguan yang nggak bisa tidur full gitu. Nah si temen aku tuh dia tidur duluan dan tidurnya tuh seperti biasa di sofa. Seperti biasa tidur di sofa. Pas gitu tuh dia tuh baru sekejap tidur, baru sekejap bangun. Pas bangun tuh kan si cewek-cewek lagi pada beres-beres. Nah lagi beres-beres tas di ruang tamu. Nah ada si D yang paling sensitif kan. Si D tuh di belakangnya tuh ada cewek memakai baju Bali. Terus lidahnya tuh ngejulur ke bawah, kayak ini nih, kayak ngejilatin si D badannya. Lagi beres-beres tas, kan lagi beres-beres tas. Nah si yang dokumentasi temen aku tuh bangun sekejap, lihat, pas lihat tuh ya ada yang pakai baju Bali di belakang ngejilatin si D. Wah itu apa katanya kayak gitu. Aduh, tidur lagi. Pas bangun lagi tuh kayak masih ada gitu. Kirain tuh si yang pakai baju Bali tuh kirain tuh ya apa itu gitu, kirain tuh pas bangun kedua tuh nggak ada, ternyata ada. Terus ya udah bangun, pas itu tuh ceritain langsung. Kalian itu nggak, katanya itu ada lagi kayak gak enak badan tuh, kalian lihat itu nggak? Ini aku lihat yang pakai baju Bali tuh di belakang Bella, di belakang D gitu. Udah gitu. Terus pas waktu itu nggak ada, katanya kayak gitu. Terus si D tuh bilang, katanya tuh emang teman-teman dulu juga pas di pondok, kan si D tuh alumni pondok gitu. Ya emang dia tuh dijaga sama wanita Bali itu, tapi sambil ngejilatin gitu katanya tuh. Gak pernah bisa diusir tuh si makhluk itu tuh, katanya kayak gitu.
udah itu tuh hampir mulai malam, ayo kita beres-beres aja, udah jangan hirauin, udah mulai malam, kita besok mau pulang nih, katanya kayak gitu. Terus pas itu tuh ya udah aku mau ke kamar mandi, kata temen aku yang dokumentasi, aku mau ke kamar mandi nih, katanya. Udah ke kamar mandi, pas ke kamar mandi tuh dia keluar pas ke kamar mandi, terus si D tuh ada ke kamar yang sebelah kiri tuh, yang di lorong. Yang kamar cewek? Yang kamar cewek. Terus kata si itu, Dede mau kemana? Biasanya kamu tuh suka minta ditemenin kalau misalnya ke kamar tuh, emang kayak udah gak berani tuh mau kemana-mana, apalagi ke dapur atau ke lorong itu tuh kayak gak berani buat sendiri tuh, apalagi cewek-cewek pengen ditemenin. Terus nggak noleh, kayak nggak itu, kayak gak ngirauin gitu. Pas itu tuh dia penasaran, kok gak nyaut gitu. Masuklah si teman aku tuh dari kamar mandi tuh, masuk ke kamar. Pas ke kamar tuh gak ada siapa-siapa. Kosong, gak ada siapa-siapa. Padahal kan tadi lihat banget tuh si D tuh masuk ke kamar, tapi gak ada siapa-siapa. Langsung aja ke ruang tamu, mungkin kayak lagi gak enak badan gitu. Terus kata, tadi aku lihat si D ke kamar. D, kamu tadi ke kamar tak? Gitu. Terus kata si enggak ke kamar. Aku di sini kan lagi beres-beres, mau ini lagi packing katanya tuh. Kamu tuh dari tadi kenapa sih kayak aneh lihat ini itu, katanya kayak gitu. Enggak, serius aku tadi lihat, katanya kayak gitu. Lah kok bisa gitu? Aku di sini dari tadi loh ya, katanya ke yang lain tuh. Iya, aku tadi di sini katanya kayak gitu. Oh, tapi kok aku tadi lihat ya? Udahlah, mungkin itu biasalah gangguan dari kemarin gitu, kayak gitu. Oh iya, ya udah aku mau lanjut tidur, aku besok aja pagi packingnya udah gak kuat, katanya teman aku tuh. Udah tidur aja sih ya teman aku tuh. Pas itu udah tengah malam, tidur biasa normal. Pas jam 4 biasa, peristiwa jam 4, jam 3. Nah, dibangunin, ini mah bukan sama kakek-kakek. Tapi dibangunin sama noni-noni Belanda, cantik. Terus pakai dikepang di kesebelah ini nih, kayak gitu. Terus katanya tuh, mas bangun, kalian mau pada pulang nggak? Iya mau pulang, katanya. Menjawab aja, jangan pulang, katanya kayak gitu. Kok jangan pulang? Iya tinggal aja di sini, katanya kayak gitu. Kita bukan intinya kita bukan asli sini, kita juga punya kewajiban di kampus ini itu, bukan kita di sini cuma kakaknya 1 bulan. Udah jangan pulang, katanya kayak gitu. Nanti aku nggak ada yang nemenin lagi, katanya. Kata si Noni itu tuh, nanti aku kayak nggak ada yang nemenin lagi, katanya kayak gitu. Terus kata si Noni tuh, soalnya aku di sini tuh makhluknya pada jahat-jahat, apalagi yang kakinya besar tuh, yang di kamar perempuan tuh, yang di lorong itu suka ngebanting-banting aku di sini gitu. Kata si Noni itu tuh. Aku sebenarnya kayak cerita teman tuh kayak gak percaya gitu, tapi kayak bener katanya, asli. Intinya kalian semenjak ada kalian, aku kayak serasa ada keluarga gitu. Kalian ketawa, aku ikut ketawa gitu. Pantesan yang tiap kita ketawa tuh suka ada yang ketawa, ternyata si Noni ini yang suka ikut ketawa gitu, katanya tuh. Terus intinya kalau kalian, yang paling aku gak suka tuh ada 2, katanya tuh. Ketika kamu di apa ya disebutnya tuh, kayak disukain sama yang cewek-cewek di kolam renang tuh. Nah itu cemburu, katanya. Si Noni itu cemburu sama temen yang itu tuh. Editor. Jadi sama yang editor tuh. Jadi emang si Noni juga suka sama si editor tuh. Begitupun yang cewek-cewek yang di kolam renang. Yang kedua, ketika kalian mau pada pulang, katanya gitu. Gini, jadi intinya aku kayak gak ada yang nemenin lagi, gimana di sini pada makhluknya pada jahat-jahat. Terus juga aku dulu waktu aku hidup, katanya, malah cerita katanya gitu. Waktu aku dulu hidup, katanya tuh, aku dulu ditinggalin di sini sama orang tua aku yang orang Belanda, katanya kayak gitu. Ditinggalin, cuma dititipin sama Simbo, dititipin harta, terus gak pernah ditengok, katanya tuh. Kayak aku udah dibuang dari sejak kecil, katanya kayak gitu. Tapi aku sebenarnya nemu orang yang nemenin tuh ada 2 kali. Yang pertama sama Simbo dulu. Simbo
Terus pokoknya dulu tuh sama Simbo tuh, Simbo baik katanya. Terus Simbo punya anak cowok katanya tuh ganteng juga. Terus tapi kita intinya mah si Noni itu jatuh cinta sama si anak Simbo tuh. Iya. Ternyata kebaikan Simbo sama si anaknya tuh ada hal gitu, ada suatu hal. Ternyata cuma pengen merampas hartanya yang dititipin dari mamahnya yang dari Belanda tuh. Oke. Kayak gitu. Ternyata kebaikan itu emang gitu. Terus dibunuhlah si Noninya tuh. Jadi si Noni itu hasil dibunuh, makanya kayak gitu tuh. Nah sekarang yang kedua kalinya aku ngerasa ditemenin sama kalian, terus kalian malah mau ninggalin aku gitu. Terus pas waktu itu tuh enggak, intinya mah kita nggak bisa tinggal di sini. Nah si Noni itu makin maksa. Ayo intinya kamu harus ikut, harus tinggal di sini, ke teman aku yang bagian editor tuh. Udah sampai garasi itu ditarik terus, intinya mah enggak mah enggak mau, intinya apa itu. Terus adalah neneknya teman aku yang udah meninggal datang ke situ. Terus ke Noninya tuh ke teman aku tuh bilang katanya tuh, tenang, biar kan emak kan bahasa Sunda emak aja yang ngadepin ini gitu. Emak aja yang ngadepin ini. Terus udah intinya mah si nonenya itu diusir sampai tarik-tarikan sama si neneknya tuh. Nah si temen aku tuh bangun, mimpi, ternyata itu tuh mimpi lagi. Pas gitu tuh diceritain ke teman-teman yang lain, itu jam setengah 5-an, menjelang setengah 5-an, kan tadi peristiwanya jam 3 jam 4-an. Oh pantesan kamu tadi kayak merem, tapi aku gak panik, nyaman gitu ya? yang si D tuh merem, kan si D yang belum tidur sama si O, alasan lagi beres-beres, merem tapi ke garasi tapi sambil teriak-teriak, jangan, nggak mau ikut gitu, nggak mau ikut. Terus ada omongan bahasa Sunda gitu, kirain kenapa gitu. Ini dari sisi yang D dan O, itu yang tadi cerita yang ditarik-tarik sama si Noni kan dari segi yang mimpinya. Intinya mah ya jadi itu tuh bukan mimpi, tapi kayak emang ditarik-tarik tapi sambil merem, sambil tidur gitu, ngerasa tidur. Dan ngomongnya tuh ngomong bahasa Sunda yang si temen aku tuh. Ternyata emang ngomong Sundanya tuh sama neneknya yang udah meninggal, atau dipanggil emak kalau bahasa Sunda gitu. Udah ya udah, oh gitu pantesan gitu. Udah tidur. Pas itu tuh yang cowok mah belum tidur. Pas itu tuh udah makin panik, intinya mah si P-nya tuh kayak dia yang selalu digangguin tuh. Yang editor tuh ngerasa ini kenapa sih gitu, mau pulang juga tetap digangguin gitu. Pas itu tuh manggil lah si ibunya, ya udah nanti kita panggilin aja yang pemuda di sini katanya tuh. Nah dipanggil orang tua pemuda, terus diceritain lah semua peristiwa selama KKN tuh. Intinya mah dia tuh suka manggil yang dari kampus, yang apa ya namanya tuh, yang bisa lihat tuh, yang si G itu. Kenapa nggak manggil bapak dari dulu katanya tuh. Kenapa nggak manggil bapak dari dulu? Nggak tahu pak gitu. Emang di sini tempatnya nggak aman. Kenapa? Intinya mah Pak Duku tuh berani-beraninya ngasih rumah ini ke kalian katanya. Terus kenapa kalian percaya aja gitu? Ya kita nggak tahu apa-apa pak. Soalnya Pak Duku bilang ya di sini tuh aman-aman aja, dan emang suka apa ya, yang punya rumah itu suka sebulan sekali ke sini. Ini udah 10 tahun katanya tuh yang punya rumah nggak ke sini katanya kayak gitu. Dan emang rumah ini udah terkenal, bahkan kan kemarin pun ya bapak-bapak ada yang 1 bulan gak sembuh-sembuh gara-gara kesini, gara-gara di sini katanya kayak gitu. Ya udah kita netralisasi sama si bapak-bapak itu di tempat itu, ngaji semuanya sebelum pulang. Nah udah siangnya mereka yang awalnya mau pulang siang itu semuanya udah pada gak sehat, sakit semuanya, full semua 8 orang itu gak ada kecuali 1 orang kan sambil penutupan siang itu. Di desa penutupan, nah si ketuanya dipaksa, kamu harus maksain buat hadir kayak gitu. Ya masa mau penutupan kita nggak ada yang hadir. Yang lainnya tuh ada yang muntah, dan sampai yang muntah darah karena emang udah baca Quran dinetralisasi tuh sebelum mereka pada pulang, takutnya ke bawah-bawah sampai itu kan. Udah pas itu tuh udah si ketuanya udah itu penutupan. Udah pas itu tuh ya udah besok aja kita pulangnya, ini kayak gak akan kuat nih nyetir juga gitu kan, soalnya mereka pada bawa motor sendiri tuh pulangnya.
Udah pas itu tuh besoknya mereka pulang. Udah pas itu tuh pulang aman-aman aja. Pas pulang di kosan katanya tuh temen aku yang editor, katanya tuh dimimpiin lagi datang si Noni itu. Si Noni itu kayak bilang, "Mas, lupa gak kenalan?" Dibisikin? Pokoknya dibilang lupa gak kenalan, nama aku Monik, katanya kayak gitu. Itu gitu lah. Serem sih itu. Itu tuh Noni Belanda itu datang ke kosan dia. Ke kosan dia, padahal ini mereka udah pada pulang tuh ke kosan dia. Nama aku Monik, katanya kayak gitu. Lah dia tuh langsung bangun. Besoknya langsung panas katanya tuh. Ternyata si D yang sensitif, yang muntah dari awal, banyak gangguan. Nah, 2 orang itu kan yang sering keganggu. Sakit juga. Kan kalau misalnya mereka kan anak rantau, yang si Dan orang Karawang, yang temen aku orang Tasik. Gitu. Pas gitu tuh mereka sakit parah. Anak-anak ketua kelompok tetap aja bertanggung jawab, yuk kita periksa. Pas diperiksa ternyata COVID. Mereka positif COVID. Udah selesai. Gimana ceritanya? Cukup apa ya, detail dan cukup seram sih. Banyak banget yang apa namanya, bertanya-tanya ini siapa, ini ada apa di situ di tempatnya. Kayak yang paling epic menurut saya ya, yang pertama itu yang ngelihat bayi, yang anak kecil di dapur. Terus ada yang bisikin editor itu yang tinggal di Mas gitu. Iya. Itu serem sih. Sama yang terakhir tuh yang dimimpiin, Mas belum kenalan ya. Bayangin coba, maksudnya kalian tidur mimpi terus kalian dibisikin cuman kayak Mas belum kenalan ya. Padahal itu tuh sebulan full kamu mereka digangguin gitu ya. Iya, digangguin. Epic sih. Terima kasih Mbak Leni atas ceritanya. Ya, jangan lupa untuk saksikan Dialog Cirebon, program Misteri As, setiap hari Kamis malam Jumat jam 9 malam. Terus saksikan Misteri As, menyingkap mitos dan misteri.